Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di waktu zuhur ini kita masih bisa merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita baru saja menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat banyak manusia yang lalai. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada seluruh pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan zuhur yang mulia ini saya akan menyampaikan 2 poin terkait dengan surah Ar-Rahman. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa salah satu mukjizat dari Al-Qur'anul Karim itu ada satu ilmu terkait dengan Al-Qur'an yang disebut dengan ilmu munasabah. Munasabah itu artinya ada keterkaitan, ada koneksivitas antara satu ayat dengan ayat yang lain dan atau satu surat dengan surat yang lain. Pada kesempatan yang singkat ini saya hanya menyampaikan satu surat saja, yaitu surat Ar-Rahman. Ar-Rahman secara artinya adalah yang Maha Pengasih. Dan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Ar-Rahman karena beliau mengasihi seluruh makhluknya. Baik makhluk itu adalah makhluk yang ingkar maupun orang yang beriman, makhluk yang taat, makhluk yang berbuat maksiat, itu semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berkasih sayang kepada kita semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan pelaku maksiat, pelaku kesyirikan di dalam kelaparan, di dalam kekacauan dan sebagainya. Namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada koneksi atau ada hubungan antara surat Ar-Rahman dengan surat sebelumnya. Sebelumnya itu adalah surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu berbicara tentang mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa membelah bulan. Jadi di surat Ar-Rahman itu berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di surat sebelumnya, di surat Al-Qamar itu berbicara tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya itu adalah membelah bulan. Dan itu terbukti. Bukan cerita fiktif, betul bahwa mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Nah, kita tidak berbicara tentang mukjizat belah bulan itu. Namun kita melihat di akhir surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka itu berada di kebun-kebun yang luas, kebun-kebun yang indah, dan di sungai-sungai yang mengalir. Itu keberadaan orang-orang yang bertakwa di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kebun-kebun dan ada sungai.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Ya, di tempat yang dipenuhi dengan kebenaran, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, karena di surga tidak ada kebohongan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa dan maha mampu untuk melakukan apapun. Dan tentunya dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala seimbang. Allah seimbang. Allah terkadang menyebutkan bahwa sifat Allah itu Al-Jabbar. Al-Jabbar itu yang maha perkasa, yang maha kuat. Al-Aziz, Al-Qawi. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman. Kalau dikatakan Al-Aziz, ya perkasa itu untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah maha perkasa. Tapi kalau misalnya kalian orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi disinilah kita harus belajar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus seimbang. Kita menjadi apa saja, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi apa saja dalam kehidupan kita, menjadi dosen sekalipun, kita harus seimbang. Oleh karena itu boleh kita punya sifat dasar. Sifat dasar kita apa? Sifat dasar kita itu misalnya lembut. Sifat dasar kita itu tegas. Tapi kita harus seimbang. Menjadi apa saja harus seimbang. Kenapa? Kita harus tegas di saat tegas, dan kita harus memberikan kasih sayang di saat yang kita perlu memberikan kasih sayang di situ. Jangan ketika seharusnya kita bisa memudahkan, kita menyusahkan orang lain. Ya, tapi kalau misalnya ada orang yang memudah-mudahkan satu perkara, boleh kita kasih pelajaran dengan dia, kita kasih dia pekerjaan yang berat sekali-kali. Tapi inti dasarnya kita harus seimbang. Sifat dasar kita harus seimbang. Sehingga jangan sampai ada istilahnya ayah yang kejam. Ayah kejam tapi terkadang-kadang menunjukkan sifat kebaikan dan sifat kelembutan, sifat kasih sayang. Dan orang yang ayah yang lembut, jangan selalu lembut. Ada saatnya dia itu harus tegas. Ada saatnya dia itu tidak boleh memanjakan orang lain. Jadi harus seimbang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sifat Allah itu Allah Maha Perkasa, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa poin yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala di antara mukjizat Al-Qur'an itu adalah bahwa Al-Qur'an itu punya koneksi antara satu surat dengan surat yang lain dan satu ayat dengan ayat yang lain. Poin yang kedua adalah bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh berputus asa. Karena ada satu kisah berkaitan dengan surah Ar-Rahman. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini ketika beliau di Mekah, ketika masih belum hijrah. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, siapakah di antara sahabatku yang berani membacakan surat Ar-Rahman di hadapan pembesar-pembesar Quraisy? Lalu yang tidak terduga adalah bahwa yang maju adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Kalau misalnya jamaah sekalian belum pernah mengetahui tentang profil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau adalah seorang sahabat yang memulai karir beliau sebagai pengembala kambing, dan beliau nanti akhir hayatnya menjadi profesor Al-Qur'an, menjadi ahli Al-Qur'an terkemuka. Dan beliau itu ketika dulu di Mekah, beliau berperawakan kecil. Ya, bahkan dikatakan beliau itu sangat kurus sehingga kakinya itu kelihatan tulangnya saja, nggak kelihatan dagingnya, saking kurus hanya tulangnya saja, sehingga menjadi bahan tertawaan orang-orang di sekitar. Kata Rasulullah SAW, di sisi Allah Subhanahu wa taala, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih mulia dan lebih agung dibandingkan dengan Gunung Uhud. Dan kita tahu Gunung Uhud itu kan panjangnya sekitar 8 km. Tapi kaki ringkih Abdullah bin Mas'ud dibandingkan dengan Jabal Uhud atau Gunung Uhud itu lebih mulia kakinya Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sudahlah orangnya kecil, orangnya kurus, orang yang dianggap lemah, disuruh untuk membaca surat Ar-Rahman di hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Rasul karena beliau itu kasihan, jangan Abdullah bin Mas'ud, cari yang lain lah, jangan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ya Rasulullah, karena saya tunjuk pertama. Coba yang lain, ada yang mau enggak?
Karena imam, kenapa? Resikonya besar. Resikonya besar membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy. Namun orang yang kurus, orang yang lemah, dianggap lemah seperti Abdullah bin Mas'ud itu berani. Oleh karena itu kita jangan juga menjudge sesuatu itu dari covernya. Covernya bisa jadi seperti ini, tapi dia mungkin semangatnya luar biasa. Nah, inti ceritanya adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui pembacaan surat Ar-Rahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu karena memang beliau kurus, beliau itu dianggap lemah, sehingga ketika beliau membaca ayat demi ayat, semakin satu ayat demi ayat dibaca, itu semakin pukulannya keras, dipukul sejadi-jadinya, dipukul sekeras-kerasnya. Namun Abdullah bin Mas'ud tetap membaca. Bahkan di dalam satu riwayat salah satu kuping beliau itu terbelah. Jadi beliau punya telinga, tapi telinganya itu salah satunya tidak sempurna, ada yang sudah cacat karena saking kerasnya pukulan orang-orang Quraisy ketika itu. Namun satu pelajaran yang kita dapatkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata manusia ketika dibacakan surah Ar-Rahman, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memukul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun di satu sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ar-Rahman di hadapan jin, mereka masuk Islam. Pelajarannya apa? Pelajarannya bahwa tugas kita itu mendakwah, tugas kita itu menyampaikan, tugas kita itu bukan memaksa orang untuk taat, bukan memaksa orang untuk sholat, bukan. Ngajak iya. Ya, kalau misalnya maksa sholat itu tentunya ada ilmunya. Tapi kita tidak memaksa orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menyampaikan saja. Nah, menyampaikan dakwah bil hikmah dan sebagainya. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini, bahwa manusia enggak beriman tapi jin beriman. Itu adalah salah satu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan, setelah kesukaran ada kemudahan. Dan sungguh setelah kemudahan atau setelah kesukaran ada kemudahan. Oleh karena itu, yakinlah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin susah. Kita mungkin ketika menyampaikan sesuatu itu mungkin tidak mudah. Namun insyaallah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu pelajaran ke depan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melalui kesukaran, mudah-mudahan insyaallah akan ada kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini di waktu yang penuh berkah ini. Yang pertama, bahwa nanti marilah kita sering-sering baca Al-Quran dan melihat bagaimana hubungan antara ayat dengan ayat dan hubungan antara surat dengan surat, supaya kita semakin cinta dengan Al-Quran dan kita bisa menemukan solusi dari Al-Quran. Yang kedua adalah bahwa ingatlah ketika ada kesukaran, yakinlah nanti insya Allah akan datang kemudahan. Setelah nanti mendung hujan, maka setelah itu insya Allah akan cerah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah pekat malam yang begitu luar biasa, yakinlah maka akan datang fajar yang menyingsing yang dapat menyenangkan hati kita. Mudah-mudahan ceramah singkat dan tausiah pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan pada kesempatan zuhur kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.